tasyahud akhir Allahu Akbar. Jamaah nan lain lah tataga. Dek yang lain tahunya baca subhanallah. Betul lah sampai subhanallah 3 kali, ndak je imam ko tagak-tagak dah. Ada jamaah nan di tengah yang kreatif, nyo sampaikanlah dengan bahasa awak. Apa yang nyo sampaikan? 3 baru kata. Rusak solat gara-gara yang demikian. Mengingatkan itu bukan dengan bahasa kita, tapi dengan bahasa yang sudah ditentukan. Dan bahasanya adalah subhanallah, bahagian dari zikir. Tu makanya ketika ragu dalam solat yang kita dirikan, Allah 1 atau 2, pilih engkau yang ketek 1. 3 atau ampek tadi kau Ustaz, pilih engkau yang ketek, karena para ulama menyatakan yang demikian. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tengah sibuk dengan aktivitas duniawinya, entahkah itu tidur kembali sehabis subuh ataupun kegiatan lainnya, namun kita yang berhadir di masjid pada subuh hari nanti adalah hamba yang senantiasa terpilih oleh Allah untuk selalu diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dikuatkan imannya, disehatkan jiwa dan raganya untuk hadir memenuhi undangan Allah, yakninya menunaikan salat subuh berjamaah. Memohon kita kepada Allah seraya berdoa, mudah-mudahan subuh yang kita lakukan adalah subuh yang mubarakah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Angku-angku, apa-apa, nini mama, alim ulama, cadiak pandai suluah bendang dalam nagari, tunjuk luruh nan kamajari. Seterusnya ibu-ibu di belakang, ibu-ibu gundu kanduang limpapih rumah nan gadang, cahayu rumah salendang dunia, pandai basilah dinan sampi, pandai batenggang dinan tidak. Tema kajian kita pada kesempatan subuh kini Bapak dan Ibu, kita melanjutkan tema kajian di hari Kamis nan kapatang. Kita membahas lanjutan masalah lupa. Jadi kok masih takana temanya di apa dari Ibu? Temanya masalah lupa. Nah, berkaitan dengan lupa, maka orang tua dahulu, orang tua kita di Minangkabau mengantisipasi yang namanya lupa. Maka terkenallah sebuah pituah mengenai anti lupa ke pasar jalan dek batampuah apa kaji dek baulang dek baulangnya kaji tadi itu makanya takana ndak lupanya. Tu makanya ada sebuah harapan yang dititipkan ketika mengaji tadi, ketika beraja. Cik kaji nan disampaikan banyak nan dapat diamalkan tiap hari. Jadi apa dan Ibu? Pada kesempatan nan lalu kita membahas lupanya dalam masalah makan dan minum. Ini kita lanjutkan kajian kita lupanya dalam masalah ibadah.
Dan lupa dalam masalah ibadah ke yang acuk terjadi bagi kita adalah dalam kadang ibadah rutinitas yang kita kerajakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka lupa yang pertama yang kadangkala bagi kita pada ibu dalam masalah ibadah tu, dalam masalah ibadah solat. Pernah beberapa kasus yang terjadi yang kami jumpai Bapak dan Ibu. Kasus yang pertama adalah lupa imam tadi dalam melaksanakan duduk tasyahud awal. Maka di waktu solat maghrib dan solat isya, zuhur dan asar, dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga ada salah satu sunnah yang mesti dilakukan, yakninya duduk tasyahud awal. Nah, di waktu itu lupa imam tadi yang seharusnya di rakaat kedua menuju rakaat nan ketiga berhenti dulu, duduk tasyahud awal. Tiba-tiba lupa, langsung saja Pak Imam ke Allahu Akbar menuju kepada rakaat nan ketiga. Jamaah nan di belakang nan tahu nyo bacalah subhanallah. Bagi apa nan di belakang batu lah. Bagi ibu nan tahu di belakang nyo tapuak tangannya. Tapuak tangan bagi ibu-ibu untuk mengingatkan bukan tapuak dua tangan katih ataupun tapuak kiri kanan, tapi tapuaknya adalah mana puak punggung tangan niko. Namun kadangkala bagi kita apa dan ibu di saat itu pula kadang kita balik dendam. Kadangkala bagi kita ada keunikan bagi jamaah kita. Apa keunikannya? Kadang kok tak panjang imam kau membaca bacaannya mulai mandaham. Mandaham kau bukan tanda ya damam-damam segetik, tapi menandakan capek lalai kuat. Dan begitu pun kadang dalam masalah mengingatkan tadi. Kadang-kalanya lah dia baca subhanallah betul, tapi batubi-tubi lafaz subhanallah tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibu nan di belakang ikut pula batapuak punggung tangan tadi. Akhirnya heboh suasana dengan yang demikian. Lafaz subhanallah yang disampaikan bukan ajang komunikasi makmum dengan imam, tapi ajang zikir. Zikir yang dimaksud adalah mensucikan Allah dari sifat lupa. Karena yang sejatinya yang memiliki sifat lupa adalah manusia. Itu makanya dibaca subhanallah betul. Tapi tidak bakal tarih-tarihan. Siapa yang mengingatkan yang di belakang imam, yang badua. Kok di ujung kita diam saja dulu sejenak. Kok tagak imam kita ikuti. Lupa tasyahud awalnya Ustaz, maka nanti ke imam sujud sahwi kita ikuti sujud sahwi. Maka lupa yang demikian betul hanya mengucapkan subhanallah. Lupa yang kedua pada ibu, lupa dalam masalah jumlah bilangan dalam solat. Iku acuk mana kadang tak jadi bagi kita ketika solat zuhur, solat asar. Allah 3 atau hampir ke Ustaz? Allah 1 atau 2 ke? Kadang ragu kita dengan jumlah bilangan solat yang kita dirikan. Maka di waktu itu apa dan ibu, ada sebuah kasus contoh yang disampaikan oleh guru kami. Waktu itu guru kami sedang melakukan solat berjamaah dan kebetulan posisinya sebagai makmum. Yang imam di waktu itu apa-apa yang lah berumur 65 tahun katih. Nah, di waktu itu pas pula dalam solat isya berjamaah. Jadi dari rakaat ketiga menuju rakaat nan kampe, tiba-tiba imam tadi lupa. Seharusnya Allahu Akbar menuju rakaat nan kampe, tapi lupa imam tadi. Langsung duduk tasyahud akhir. Allahu Akbar. Jamaah nan lain lah tatagak. Dek yang lain tahunya baca subhanallah. Betul. Lah sampai subhanallah 3 kali, ndak je imam kau tagak-tagak dah.
Ada jamaah nan di tengah yang kreatif, nyo sampaikanlah dengan bahasa awak. Apa yang nyo sampaikan? 3 baru kata. Rusak solat gara-gara yang demikian. Mengingatkan itu bukan dengan bahasa kita, tapi dengan bahasa yang sudah ditentukan. Dan bahasanya adalah subhanallah, bahagian dari zikir. Tu makanya ketika ragu dalam solat yang kita dirikan, Allah 1 atau 2, pilih engkau yang ketek 1. 3 atau hampir tadi Ustaz, pilih engkau yang ketek, karena para ulama menyatakan yang demikian. Andai kata talabiahnya jumlah bilangan solat yang kita dirikan, maka lah selesai ibu atau apa solat zuhur, rupanya kita pilih engkau yang ketek tadi disampaikan oleh anak atau cucu 5 rakaat umi atau nenek atau ayah solat tadi, maka yang balabiah 1 rakaat tadi tetap dinilai sebagai sebuah pahala di sisi Allah. Jadi kok nyampang ragu 2 atau 3, wah, maka pilih angka yang kecil. Namun berbeda dengan lupa dalam jumlah hutang puasa. Nah, di waktu Ramadan nan kapatang kita lupa, baralah hutang puasa, ndak pula tak catat antara 8 balik atau 20 wah. Maka dalam lupa jumlah bilangan puasa, kata para ulama, pilih angka yang besar. Maka 8 balik atau 20 pilih angka 20. Andai kata iyo memang 8 balik puasanya yang kita mesti qadakan, maka yang 2 yang balabiah tadi tetap akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah pahala. Apa pahalanya? Pahala puasa sunnah. Nah, jadi lupa dalam jumlah bilangan, pilih angka yang kecil dan mengingatkan dengan lafaz subhanallah, bukan dengan kata lain semisal 3 baru atau sebagainya. Dan yang terakhir apa dan ibu, yang sering kali terjadi, lupa dalam menyambung ayat. Lupa dalam menyambung ayat, iko kadang acok mana terjadi bagi kita. Dapik nan di pangka, nan di tengah hilang. Dapik nan di pangka, nan di ujung lupa. Nah, iko pernah pula ke sebuah kejadian lucu nan terjadi. Nah, di waktu itu pas di solat Isya berjamaah. Di waktu solat Isya berjamaah, kebetulan Pak Imam ko membaca awal surat sesudah Al-Fatihahnya, nyo baca Alif Lam Mim. Tiba-tiba lupa. Ndak tak kenal apa yang kau dilanjutkan. Dek lupa, diulang balik. Alif Lam Mim. Ndak jo tak kenal apa yang kau dilanjutkan tadi. Lah sampai 3 kali diulang alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, baka panjangan saja. Ada jamaah nan di tengah ko dik tasasak, nyo sorakkan dari belakang. Apa yang nyo sampaikan? Ganti ayat katanya. Jadi katikalah lupa dalam alif lam mim tadi, yang kau menunjukkan tentu ragu. Apa sebab? Alif lam mim pun dak cik dalam Al-Quran banyak. Ada alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi, atau alif lam mim yang biasa dibaca di waktu Jumat subuh, alif lam mim tanzil dan sebagainya. Maka dia yang tahunya diamkan dulu sejenak, namun dia yang tersasak tadinya sorakkan saja dari belakang, ganti ayat dan sebagainya. Jadi mengingatkan itu bukan dengan lafaz yang kita inginkan begitu saja. Ada aturannya. Dan kadang-kala ada pula contoh cik lain. Kadang lupa yang Pak Imam tadi membaca sambungan ayatnya. Dek kawan tadi, dek kata Ustaz, mengingatkan orang yang lupa dalam solat, nyo baca pula subhanallah. Maka menyambung ayat itu, lupa dalam menyambung ayat bukan subhanallah, tapi dibantu dengan sambungan ayat. Siapa yang berhak? Tentu yang 2 di belakang imam tadi. Andai kata yang nyo di ujung tu di belakang, hanya tahu sambungan ayatnya, nyo tunjukkan tak kata dengar sampai ke muka. Maka yang 2 di muka tadi, atau yang dakiknya dengan imam, itu yang berhak menunjukkan. Kok ikut pula sadunya menunjukkan heboh suasana masjid jadi.
Nah, jadi itu apa dan Ibu? Lupa dalam masalah menyambung ayat. Jadi apa dan Ibu? Kesimpulan dari kajian kita pada kesempatan subuh ini, lupa dalam masalah ibadah, khususnya dalam ibadah solat, kita simpulkan dalam sebuah pituah, pucuk sitaka capai mencapai, batang limpatu orang patahkan. Ambo duduk berdiri bukan tandu orang cadiak pandai. Ilmu guru nan disampaikan pusaku kato nan baulang-ulang. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun itu satu ayat. Itulah pesan dari Rasulullah nan mesti kita paci arek dan kita ganggam taguah. Jadi mudah-mudahan kajian yang singkat pada kesempatan subuh ini dapat membuat kita jangan sampai juga kita lupa dalam ibadah. Kau dapat kita tampilkan dan kita persembahkan ibadah yang terbaik tentunya kepada Allah. Dan mudah-mudahan harapan kita sesuai dengan pituah yang disampaikan di awal tadi. Cie kaji yang disampaikan banyak yang dapat dan diamalkan tiap hari. Jadi mudah-mudahan yang masalahnya lupa terhindar dari hidup dan kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.